Ya, pemirsa, pemerintah mengimbau masyarakat agar tidak mudik saat Lebaran nanti untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Lalu apakah masyarakat akan mengikuti anjuran ini dan mengapa tradisi mudik sepertinya wajib dilakukan oleh mayoritas masyarakat Indonesia saat jelang Lebaran? Saya akan membahasnya bersama dengan cendekiawan Muslim, ada Prof. Asyu Mardi Azra yang saat ini tersambung melalui Skype dengan kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mbak Ami, ya, makasih. Ya, Prof, ini kalau kita lihat memang saat ini ada usulan agar budaya mudik Lebaran ini ditiadakan dulu di tahun 2020. Kalau kita lihat alasannya terkait dengan COVID-19 ini memang cukup beralasan, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi pertanyaannya adalah, bisakah ini kemudian diterima oleh masyarakat? Saya kira harus bisa diterima oleh masyarakat dan saya kira pemerintah sudah mulai harus bertindak dari sekarang karena eksodus mudik itu sudah mulai dari sekarang. Kita lihat dalam beberapa hari ini misalnya mudik besar-besaran itu terjadi misalnya ke Wonogiri, ke Solo dan ke berbagai daerah lain itu. Kalau kita lihat bus itu banyak sekali yang pergi ke daerah dari Jakarta, dari Jabodetabek. Jadi eksodus mudik itu sudah mulai dari sekarang dan saya kira dengan tidak ada tanda-tanda dan bahkan mungkin kecenderungan semakin meningkat yang positif corona ini, maka jumlah orang yang akan pergi balik ke kampung itu akan semakin banyak dan ini akan semakin memperluas penyebaran virus corona itu ke desa-desa. Seperti yang kita lihat di dalam pengalaman Italia kan seperti itu. Di lockdown tapi mereka kemudian lari kemana-mana sehingga kemudian menyebar ke seluruh negara Italia gitu. Jadi oleh karena itu ini harus mulai dari sekarang dan saya kira pemerintah harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan tokoh-tokoh ormas, dengan ya yang disegani lah, mungkin juga organisasi Nah, kesukuan, kedaerahan, saya kira harus ditangani secara komprehensif. oke, Prof, pendekatan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk mensosialisasikan atau untuk agar memastikan ketika pun juga nanti ada putusan bahwa sebisa mungkin tidak mudik saat Hari Raya Idul Fitri ini kemudian juga tidak menimbulkan polemik. Karena kalau kita lihat ketika ada anjuran agar sholat Jumat di masjid itu kemudian digantikan dengan sholat zuhur saja di rumah, walaupun sudah melibatkan juga tokoh-tokoh agama, tetapi sempat menjadi polemik di masyarakat seperti itu dan masih banyak masyarakat yang kemudian tidak mau mematuhinya. Sebetulnya bukan banyak, itu minoritas sebetulnya di kalangan masyarakat. Jadi saya menyebutnya sebagai orang-orang yang tidak mau menerima katakanlah penggantian sholat Jumat dari masjid ke rumah itu adalah kelompok-kelompok yang splinter sebetulnya. Jadi kalau saya kira fatwa dari MUI itu bersifat persuasif dan juga himbauan dari pemerintah bersifat persuasif, saya kira ini tahap pertama. Tahap kedua itu harus ada law enforcement, penegakan hukum. Jadi kalau ada yang masih membandel seperti yang kita lihat penertiban yang dilakukan oleh polisi, katakanlah Polri malam-malam di berbagai kota disuruh bubar, suruh pulang, saya kira ini juga harus dilakukan. Dan kalau perlu dilakukan diberikan denda yang berat kepada mereka yang masih membandel karena ini sudah menyangkut keselamatan publik secara keseluruhan. Oke, berarti dengan kata lain ketika misalnya ada larangan atau imbauan untuk tidak mudik, lantas masih ada yang memilih untuk mudik dengan alasan sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya, ini menurut Anda layak untuk diberikan sanksi dalam tanda kutip atau denda seperti itu? Sanksi, karena kemudian di beberapa negara lain misalnya orang yang masih membandel ya kan itu diberikan pidana atau tuntutan membahayakan keselamatan publik dan bahkan bisa menimbulkan terjadinya kematian massal begitu. Itu di beberapa negara diberlakukan seperti itu. Mungkin di Indonesia masih bisa dilakukan langkah-langkah lain, misalnya meminta kepada bus-bus yang ada untuk atau melarang atau
bas-bas yang masih melayani pulang mudik bisa dicabut izinnya misalnya. Itu kan bisa dilakukan hal seperti itu karena sebetulnya pemerintah juga sudah mengambil kebijakan menghimbau kepada perusahaan-perusahaan dan kementerian dan lembaga tidak menyediakan lagi bus gratis untuk pulang mudik. Itu saya kira sudah bagus. Nah, sekarang kita lihat yang mudik rame-rame misalnya hari-hari ini ke Wonogiri, itu saya kira perusahaan busnya yang harus diberi peringatan keras. Kalau masih membandel ya kemudian saya kira izinnya bisa dibekukan dan lain sebagainya. Tindakan yang saya kira sepatutnya bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi harus ada tindakan yang cukup tegas seperti itu dan konsisten untuk dilakukan untuk meminimalisir segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang sangatlah mungkin terjadi. Oke, Prof, selain kita bicara soal aturan dan bagaimana agar kalaupun memang nanti ada anjuran untuk pelarangan mudik di saat Hari Raya Idul Fitri, tetapi apakah kemudian ini kita tahu bahwa kita bulan depan di bulan April akan memasuki bulan suci Ramadan, kemudian juga di bulan Mei akan ada Hari Raya Idul Fitri yang biasanya identik dengan berkumpul bersama keluarga sehingga sehingga orang pun kemudian rela untuk mudik ataupun juga ya berkumpul lah. Apakah ini kemudian nanti esensinya akan berubah atau bagaimana? Saya kira ini kan keadaan darurat ya. Jadi saya kira umat Islam bagus juga kalau membaca misalnya fatwa atau bimbingan yang dikeluarkan oleh ormas. Misalnya kemarin itu Muhammadiyah sudah saya dikirimi itu mengirimkan panduan mengenai misalnya tarwih. Tarwih itu dianjurkan untuk di rumah saja beserta antara ayah, ibu dan anak misalnya. Tidak perlu di masjid bisa karena apalagi sholat tarawih itu adalah salat sunnah ya kan, sedangkan Jumat saja wajib boleh dikerjakan di rumah ya kan, apalagi tarawih. Begitu juga sholat Idul Fitri itu juga adalah sholat sunnah. Kalau misalnya keadaannya memburuk tidak memungkinkan terjadinya orang berkumpul dalam jumlah yang banyak, maka kemudian ini juga bisa tidak harus kemudian melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi saya kira bagus kalau misalnya fatwa ataupun edaran ataupun surat himbauan bimbingan dari ormas-ormas ini disebarkan ke berbagai lapisan masyarakat baik yang ada di kota maupun yang ada. Karena kuncinya adalah edukasi yang baik dan juga sosialisasi yang baik kepada masyarakat itu akan memastikan tidak perlu berburuk sangka atas apa keputusan yang nanti akan diambil. Memang orang-orang berpikiran seperti sebagian itu bisa diajak untuk memikirkan gunakan nalar sehatnya ya kan, saya kira bisa. Oleh karena itulah saya kira fatwa ataupun bimbingan dari berbagai lembaga keagamaan dari ormas keagamaan ini disebarkan secara masif ya kepada lingkungan masyarakat, dibikin buku saku dan seterusnya itu sehingga kemudian ini dapat disebarkan ke dalam masyarakat. Dan begitu juga saya kira provider misalnya media sosial ini juga memberikan fasilitas agar bisa menyebarkan pesan-pesan seperti itu melalui handphone ataupun ponsel yang dimiliki oleh setiap orang, itu disebarkan gitu. Baik, terima kasih Prof. Aziumardi Azra telah bergabung bersama kami. Tetap jaga kesehatan, Prof. Mbak Ami, sama-sama, sehat selalu.